Sebelumnya kami dari KPK ya, kami akan menyampaikan informasi ini yang dilakukan tepatnya sebenarnya sudah dilakukan kemarin tanggal 30 Maret. Dan OTT ini adalah merupakan operasi pertama yang dilakukan KPK terkait dengan industri perkapalan. Satu lagi, KPK sangat prihatin karena industri perkapalan yang menjadi kebanggaan kita ya, kebanggaan secara nasional, dicederai dengan perilaku-perilaku oknum pejabat di PT PAL, padahal sebenarnya dengan pemesanan produk tersebut ya, ini merupakan suatu kepercayaan, berarti Indonesia telah mampu merancang ataupun membangun, dalam hal ini adalah PT PAL, dan bisa menjual kapal yang berkualitas. Kapal ini adalah kapal perang, termasuk juga kapal niaga. Sebenarnya sudah banyak diproduksi, salah satunya adalah penjualan ke Filipina ini. Kami coba informasikan untuk rekan-rekan semuanya, kronologis kejadiannya adalah sebagai berikut. Kamis tanggal 30 Maret 2017 sekitar pukul 13 terjadi komunikasi dan pertemuan antara AC. AC ini adalah General Manager Treasury PT PAL dan AN. Jadi antara AC dan AN yang merupakan pihak swasta sebagai perantara dari AS Incorporation. Ini merupakan perusahaan dari Filipina yang ada juga di Singapura dan ada juga di Indonesia. Pada saat itu AC akan menuju bandara untuk kembali ke Surabaya pada saat dilakukan OTT tersebut. Setelah itu terjadi indikasi penyerahan dari AN. AN ini merupakan swasta juga ya, yang salah satu direktur juga di PT PAL. Kemudian penyerahan diduga terjadi saat keluar dari kantor penyidik. Kemudian kantor penyidik mengamankan AC tersebut. Ya. Saat keluar dari kantor penyidik mengamankan AC yang general manager tadi di lokasi parkiran. Dari mobil dan tangan AC penyidik mengamankan sejumlah uang sebesar $25.000 US. Yang dimasukkan ke dalam 3 buah amplop. 2 buah amplop masing-masing berisi 10.000 dan 1 amplop lagi berisi 5.000 US dollar. Kemudian tim KPK mengamankan AN di salah satu kantor di MTH Square beserta 7 orang pengawal dan pegawai, maksudnya beserta 7 orang pegawai di kantor tersebut. Setelah itu KPK membawa total 10 orang ke kantor KPK dan dilakukan pemeriksaan. Di samping itu, tim juga ditugaskan ke Surabaya pada sekitar pukul 22 ya, diamankan MVA bersama 6 orang lainnya di kantor PT PAL ini di Surabaya ya. Terhadap 7 orang tersebut dilakukan pemeriksaan yang sama. Di awal pemeriksaan sudah barang tentu dilakukan di Polda Jatim. Esoknya pada hari ini Jumat 31 Maret sekitar pukul 7 WIB tiba di KPK dari Surabaya. Dari lokasi OTT Surabaya dibawa 1 orang yaitu MPA. Ya, MPA ini untuk pemeriksaan lebih lanjut. Jadi yang lain yang 6 tidak dibawa ke Jakarta. Uang sejumlah 25.000 yang diamankan KPK tersebut diduga merupakan cashback atau pemberian untuk pejabat PT PAL terkait dengan pembayaran fee agensi dengan penjualan 2 unit kapal perang SSF oleh PT PAL pada instansi pemerintah Filipina. Uang ini merupakan bagian dari total komitmen fee yang akan diterima oleh oknum pejabat PT PAL, yaitu sekitar 1,25% dari nilai kontrak, yaitu total sekitar
1.087 ya, 1.087 juta US dollar. Kalau dirupiahkan mungkin sekitar 1 triliun. Saya jelaskan sedikit harga kapalnya. Saya jelaskan sedikit latar belakang peristiwanya. Pada tahun 2014, PT PAL melakukan penjualan 2 unit kapal perang SSP pada instansi pertahanan pemerintah Filipina dengan nilai kontrak 86,96 juta. 86,96 juta US. Perusahaan yang bertindak sebagai agen atau perantara dalam penjualan kapal SSF tersebut adalah AS Incorporation. Dari nilai kontrak perusahaan AS Incorporation disepakati mendapatkan fee agensi sebesar 4,75% atau sekitar 4,1 juta US dollar. Diduga dari fee agensi 4,75 tersebut terdapat alokasi untuk oknum pejabat PT PAL yaitu sebesar 1,25% dengan 3 tahap pembayaran. Tahap pertama telah terjadi pada bulan Desember 2016 dengan jumlah sekitar 163.000 US dollar. Indikasi penyerahan uang 25.000 yang didapatkan pada saat OTT ini merupakan bagian dari pembayaran tahap yang kedua. Setelah melakukan pemeriksaan 1 kali 24 jam dan dilanjutkan gelar perkara, disimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji dan KPK meningkatkan status penanganan perkara penyidikan terhadap 4 orang menjadi tersangka. Adapun pihak yang ditetapkan sebagai tersangka adalah atas nama MFA, ini merupakan Direktur Utama PT PAL, kemudian AC, ini merupakan General Marketing Treasury PT PAL juga, kemudian SAR, Direktur Keuangan PT PAL, dan satu lagi adalah AN, ini swasta merupakan perantara dari AS Incorporation. 4 yang menjadi tersangka untuk saat ini. Pasal yang disangkakan adalah terhadap pemberi AN, dalam hal ini disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Kemudian sebagai pihak yang diduga penerima yaitu MFA, AC, dan SAR disangkakan melanggar pasal 12A huruf B, pasal 12 huruf A dan B atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31/99 yang diubah dengan Undang-Undang 20/2001 Yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. SAR yang merupakan Direktur Keuangan PT PAL belum diamankan dalam OTT ini karena masih berada di luar negeri. Kami minta supaya dalam hal ini yang bersangkutan kooperatif dan segera kembali ke Indonesia setelah mendengar informasi ini untuk dimintakan keterangannya. Perlu kami sampaikan juga bahwa indikasi suap ini adalah terkait dengan fee agensi antara oknum PT PAL dengan perusahaan yang menjadi perantara di dalam proyek ini. Sedangkan proyeknya sendiri adalah proyek ini bersifat proyek G2G antara pemerintah Indonesia dan Filipina dan terkait suap yang diterima tidak ada kaitannya dengan pemerintah Filipina. Kira-kira ini yang dapat kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Bu Basaria. Berikutnya saya persilakan kepada tim yang tadi hadir untuk memperlihatkan barang bukti. Itu adalah 3 amplop yang ditemukan tadi kemarin siang. Amplop ini diamankan dari tangan tersangka AC, sekarang jadi tersangka AC, berisikan total 25.000 US dollar. Nggak apa-apa, dibuka aja Mas. Oke, terima kasih. Berikutnya kita lakukan sesi tanya jawab. Kita buka di 2 sesi. Sebelumnya saya sampaikan sedikit tambahan informasi bahwa terhadap 3 orang tersangka, yaitu MFA, AC, dan AN, dilakukan penahanan 40 hari pertama. Jadi 40 hari ke depan 3 orang tersangka dilakukan penahanan. 1 tersangka yang lain masih belum diamankan dalam operasi tangkap tangan ini karena masih berada di luar negeri. MFA ditahan 40 hari ke depan di rutan cabang KPK. AC ditahan di rutan cabang di Pomdam Jaya Guntur, dan AN ditahan di Polres Jakarta Timur. Ketiganya ditahan untuk 40 hari ke depan. Jadi ada 4 tersangka yang kita tetapkan di sini, baik pihak pemberi ataupun pihak yang diduga menerima. 1 orang yang diduga memberi, 3 orang diduga menerima. Kedua-duanya juga menggunakan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.